Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah Abu Nawas yang berjudul Cara Jitu Minta Uang ke Tuhan. Disimak ya sahabatku. Siapa yang tidak kenal Abu Nawas? Pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Meski tingkahnya yang konyol dan lucu, banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Semua tingkah laku dan ucapan Abu Nawas meskipun aneh, tapi masuk di akal atau sesuai logika. Seperti halnya dengan kisah berikut ini. Dikisahkan, di saat Abu Nawas menjadi staf khusus Khalifah Harun Ar-Rasyid, kehidupan ekonominya Abu Nawas boleh dibilang masuk kategori keluarga prasejahtera. Si cerdik ini bisa makan sedikit enak. Bila ada rezeki nomplok, macam dapat bantuan langsung tunai, hadiah langsung dari Baginda Raja. Itu pun biasanya sebagian Abu Nawas bagi-bagikan kepada orang miskin di sekitarnya. Lantaran sudah biasa hidup pas-pasan, Abu Nawas tidak pernah mengeluh. Hanya saja hal yang demikian tentu saja berbeda dengan sang istri. Belahan hati Abu Nawas ini sering mengeluh. Apakah hidup kita akan terus begini, miskin seperti ini? Keluh istri Abu Nawas. Tapi aku mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, jawab Abu Nawas dengan santai. Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah, spontan istrinya menyahut. Dasar Abu Nawas merespon omongan istrinya. Ia pun langsung ke pekarangan, lalu bersujud dan berteriak keras-keras. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak. Ucapan itu dilakukan berulang-ulang. Sudah pasti sang tetangga pun mendengar teriakan keras suara si cerdik Abu Nawas itu. Lalu tetangga Abu Nawas berencana ingin mempermainkan si cerdik Abu Nawas. Tiba-tiba tetangganya melemparkan 100 keping perak tepat di kepala Abu Nawas. Sang tetangga menjadi terkejut karena begitu uang itu mengenai kepalanya Abu Nawas, si cerdik Abu Nawas sambil tersenyum langsung membawa lari uang itu ke dalam rumahnya dengan gembira sambil berteriak, "Hai istriku, aku ternyata memang wali Allah. Ini upahku dari Allah." Sang istri tak kalah senangnya. Begitu suaminya menyerahkan uang itu, tak lama kemudian muncul sang tetangga yang menyerbu rumahnya Abu Nawas. Ia meminta kembali uang yang baru dilemparkannya itu. Abu Nawas menjawab, "Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan uang yang jatuh di kepalaku itu pasti jawaban dari Allah." Tetangganya marah tidak terima dengan penjelasan Abu Nawas. Lalu ia mengajak Abu Nawas menghadap hakim. Abu Nawas berkelit, "Aku tidak pantas ke pengadilan dalam keadaan begini. Aku tidak punya kuda dan pakaian bagus. Pasti hakim berprasangka buruk pada orang miskin sepertiku." "Maksudmu?" tanya sang tetangga tak mengerti.
pinjamkan aku jubah dan kuda bila kamu ingin mengajakku bertemu Tuan Hakim, jawab si cerdik Abu Nawas. Demi uangnya kembali, sang tetangga meminjamkan jubah dan kudanya. Tidak lama kemudian mereka menghadap hakim. Tetangga Abu Nawas segera mengadukan kasusnya itu kepada Tuan Hakim. Ia bercerita secara detail kejadiannya. Bagaimana pembelaanmu? Tanya hakim kepada Abu Nawas. Tetangga saya ini gila Tuan, jawab Abu Nawas dengan entengnya. Apa buktinya? Tanya si Tuan Hakim. Tuan Hakim bisa memeriksanya langsung. Ia pikir segala yang ada di dunia ini miliknya Tuan. Coba tanyakan, misalnya tentang jubah yang saya pakai ini dan kuda saya itu. Tentu semua diakui sebagai miliknya Tuan. Apalagi pula uang saya. Dengan kaget sang tetangga berteriak, tetapi itu semua memang benar milikku. Bagi sang hakim, bukti-bukti yang diucapkan Abu Nawas sudah cukup. Perkara pun diputuskan dan Abu Nawas pemenangnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.